syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ardh hatta naklata fi juhriha wa hatta al-hut la yusalluna ala muallimin nasil khair. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian senantiasa bersolawat kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita ucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pendiri Pondok Pesantren At-Taubah, yaitu Kiai Haji Bapak Muhyiddin, kemudian sebagai penerusnya Ustaz Ahmad Jailani, kemudian tidak lupa para rekan kita, pada guru-guru kita, ada Ustaz Syarifuddin, Ustaz Yudi, kemudian Ustaz Ridho, kemudian ada Ustaz Burhanuddin. Kita doakan beliau-beliau semua ini mudah-mudahan Allah senantiasa beri kesehatan, rezeki yang luas dan amanah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan juga untuk keluarga-keluarganya yang ada di rumah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa untuk ikhwan santri semuanya yang tetap semangat belajar menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah atau jalan kita untuk memperbaiki diri kita agar kita mendapatkan keselamatan di dunia juga keselamatan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, man kharaja fi talabul ilmi, barang siapa yang keluar rumahnya dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka ia mendapatkan pahala sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Sampai kapan? Hatta yarji'a, sampai ia kembali pulang ke rumahnya. Nah, mudah-mudahan kita semua yang ada di sini tidak hanya sekedar menghabiskan waktu sia-sia, tapi kita juga mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Sudah ditulis? Nah, sebelum kita mulai, sama-sama kita awali dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan surah Al-Fatihah ini Allah turunkan keberkahan untuk kita semua. Allah berikan ketenangan, kelapangan di dalam hati kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah Sayyidul Lillah lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi
Muhammadin nabiyya wa rasula محمد النبي ورسوله wa bil qur'ana imama وبالقرآن إماما rabbi zidna ilma ربي زدنا علما warzuqna fahman وارزقنا فهما rabbi shrah lana sadrana رب اشرح لنا صدرنا wa yassir lana amrana ويسر لنا أمرنا wahlul 'uqdatam min lisanina واحلل عقدة من لساننا yafqahu qawlana يفقهوا قولنا Allahumma la sahla اللهم لا سهل illa ma ja'altahu sahla إلا ما جعلته wa سهلا anta taj'alul hazna وأنت تجعل الحزن idza syi'ta sahla. إذا شئت Amin ya سهلا rabbal آمين. Sudah? Artinya jadilah engkau orang yang berilmu. Jadilah engkau orang yang berilmu. Koma, atau orang yang menuntut ilmu. Atau orang yang menuntut ilmu, koma, atau orang yang mendengarkan ilmu. Atau orang yang mendengarkan ilmu, koma, atau orang yang mencintai ilmu. Atau orang yang mencintai ilmu, koma, dan jangan menjadi yang kelima, dan jangan menjadi yang kelima, dan jangan menjadi yang kelima. Dalam kurung membenci atau memusuhi ulama, membenci atau memusuhi ulama. Tutup kurung, maka kamu akan celaka, maka kamu akan celaka. Sudah? Sudah ya. Nah, sebelum kita membahas hadis ini, jadi pelajaran malam hari ini adalah syarah hadis atau penjelasan hadis. Nah, hadis inilah yang akan kita bahas, kita kaji, kita renungi, kita pahami, ya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin mengajak teman-teman semuanya, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, kita merenung sejenak. Kita tanya diri kita pikirin baik-baik bahwa kita ini sebenarnya asalnya dari mana? Di tempat ini, di dunia ini untuk apa? Dan kita nantinya akan kemana? Nah, ini kita renungin baik-baik. Dari mana?
Di sini untuk apa? Kemana nantinya? Teman-teman pernah bertanya ini nggak sama diri sendiri? Hah? Kita ini dari mana asalnya? Di sini di pulau bernama dunia untuk apa? Kemudian nanti kita hendak kemana? Nantinya kita akan kemana? Nah, kita terangkan secara singkat saja ya. Pertama, kita berada di sebuah alam bernama alam ruh. Alam ruh. Ya. Setelah kita berada di alam ruh, kemudian kita pindah ke alam rahim. Ya, di alam rahim. Pertama di alam ruh dulu. Ketika di alam ruh, kata Allah, wa ingatlah, akhadha rabbuka min bani Adam. Wa diawali ayat itu dengan kalimat wa ingatlah. Wa akhadha rabbuka min bani Adam, dan ingatlah manakala anak cucu keturunan Adam ketika di alam ruh sudah Allah mintakan persaksian. Apa kata Allah? Alastu bi rabbikum. Semua ruh kita dulu di alam ruh. Ruh saya, ruh Ustaz Yuti, ruh Ustaz Ridho, ruhnya si Kodel. Kata Allah, alastu bi rabbikum. Apakah aku ini Tuhanmu? Nah, semua ruh kita menjawab, bala sahibna. Ya, kami ini, ya, engkau adalah Tuhanku. Tapi detik ini, bahkan nanti sampai hari kiamat, sama sekali di antara kita tidak ada yang mengingat persaksian ketika di alam ruh tersebut. Ya. Jadi dulu ketika di alam ruh, kita ini sudah dimintakan persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Semua ruh kita menjawab, bala sahibna. Ya, engkau adalah Tuhanku. Antakulu yaumal qiyamah, tapi nanti ketika pada hari kiamat kita semua lupa akan persaksian tersebut. Nah, ketika di alam ruh, kemudian menikah ayah kita dengan ibu kita yang kita tidak bisa memilikinya, siapa ayah kita, siapa ibu kita. Kemudian malam pertama kepek. Cerat. Jadi kita pindah ke alam rahim. Berapa lama kita di alam rahim? Dijelaskan di dalam hadis Al-Arba'in. Nah, kata Nabi, kita itu berada in ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Kalian dikumpulkan dalam rahim ibu-ibu kalian selama 40 hari berupa nutfah. Apa itu nutfah? Air mani. Kemudian 40 hari kemudian kita berubah menjadi alaqah. Apa itu alaqah? Segumpal darah. 40 hari berupa mani yang menempel di dinding rahim seorang ibu. Kemudian air mani ini sifatnya seperti lintah, nyedot lama-lama. 40 hari kemudian dia berubah menjadi segumpal darah. Kemudian apa selanjutnya? Kemudian selama 40 hari pula berubah menjadi mudghah, segumpal daging. Nah, setelah 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, berarti udah berapa hari tuh? 120 hari. Berarti 120 hari itu berapa bulan? 4
4 bulan. Ketika usia kita 4 bulan di dalam kandungan, Allah memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Mulailah kita berdenyut, berdetak jantung, hidup. Nah, makanya ada tradisi 4 bulan. Nah, sedekah, berdoa, karena pada 4 bulan itu Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam rahim ibu kita. Jelas? Nah, setelah 9 bulan berlalu, maka pindahlah kita dari alam rahim ke alam dunia. Untuk apa kita di alam dunia? Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beribadah. Ingat, ibadah itu ada 2 jenisnya. Ada yang sifatnya ritual, secara zahir jelas orang itu kelihatan sedang ibadah, disebut ibadah mahdhah. Atau ada juga namanya ibadah ghairu mahdhah. Orang nggak menyangka kita sedang ibadah, tapi sifat atau pekerjaan itu bisa berubah menjadi nilai ibadah. Contoh ibadah mahdhah apa? Sholat. Orang sholat ketahuan dengan jelas, wah lagi ibadah nih dia. Orang haji ketahuan nih lagi ibadah nih dia. Tapi ingat, ada ibadah ghairu mahdhah. Apa contohnya? Dia bukan ibadah, tapi bisa berubah menjadi ibadah ketika kita niatkan dengan menyebut nama Allah. Contohnya apa? Kerja. Ketika kita bekerja, keluar dari rumah, keluar pintu, langkah kaki kanan, Bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwwata illa billah. Niat dalam hati, keluar rumah kerja untuk mencari rezeki yang halal demi menghidupi keluarga. Maka selama kita bekerja mencari rezeki yang halal dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore, itu terhitung atau dihitung sebagai pahala ibadah. Paham? Itu contoh kecilnya. Nah, jadi kita ini di dunia untuk beribadah. Supaya apa? Karena ibadah inilah yang menjadi bekal kita untuk datang atau untuk sampai ke alam berikutnya. Alam apa itu? Alam? Ada alam barzah dulu ya. Barzah. Alam barzah atau alam kubur. Nah, sampai kapan kita di alam kubur? Sampai terjadi hari kiamat. Barzah ini artinya pemisah, tengah-tengah antara alam dunia dengan alam akhirat. Kita sudah tidak lagi ada di dunia karena ruh kita telah berpisah dari jasad. Tapi kita belum sampai kepada akhirat karena dunia belum kiamat. Maka di antara alam dunia dan akhirat dipisahkan oleh alam barzah. Bagaimana keadaan di barzah ini? Tergantung amal kita di dunia. Maka lakukan kesempatan waktu kita, peluang kita di dunia ini untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan di alam barzah. Kenapa? Karena kondisi alam barzah tergantung amal ibadah kita selama di dunia. Sampai kapan kita di alam barzah? Sampai datang hari kiamat. Nah, ketika hari kiamat baru kita pindah lagi ke alam akhirat. Ini sifatnya sementara. Ini sifatnya sementara. Ini sifatnya sementara. Ini sementara. Ini khalidina fiha abada, abadi. Nah, bagaimana keadaan kita di akhirat? Tergantung amal kita di dunia. Ya, asalkan semua orang muslim itu pasti masuk surga. Iya, semua orang Islam, orang muslim, orang beriman pasti masuk
surga. Tapi yang ingin menjadi kemauan kita, gimana kita caranya masuk surga tanpa harus transit ke neraka. Ngapain kita di neraka? Mempertanggungjawabkan pasal-pasal kesalahan-kesalahan yang kita langgar selama kita hidup di dunia. Orang yang di penjara semuanya pasti bakal bebas. Tapi kapan bebasnya? Tergantung pasal yang dia langgar. Kalau barang buktinya yang dia bawa cuma 0, maka dia transit di penjara selama 2 tahun sekian bulan. Tapi kalau yang dia bawa kesalahannya 2 kilo, barang buktinya 2 kilo, maka dia transit di penjara selama 12-13 tahun. Paham nggak maksudnya? Jadi semua kita memang pasti akan sampai ke surga, tapi gimana caranya kita supaya tidak transit di neraka? Apa tiketnya? Yaitu amal soleh selama kita hidup di dunia. Nah, kalau ini kita sadari baik-baik, maka hidup kita akan menjadi lebih terkonsep. Kita lebih hati-hati dalam melangkah. Apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, baik senang, baik susah, maka susah atau senang itu kita jadikan untuk kita beramal soleh. Jadi dunia ini ladang ibadah untuk kita. Tidak peduli tempatnya di mana, tidak peduli statusnya sebagai apa, tidak peduli dalam keadaan senang atau susah. Semua keadaan bisa kita olah menjadi amal ibadah. Nah, kata Allah, ajabal li amril mukmin. Orang mukmin itu ajib, mantap. Kenapa mantap? Nah, iza asobat husarra syakar. Kalau yang datang kepada dia adalah kesenangan, rezeki yang luas, keluarga yang bahagia, rumah yang mewah, maka dia bersyukur. Tapi kalau yang datang itu musibah, wa iza asobat hudorro, kalau yang datang itu musibah, sabar, maka ia bersabar. Fakana khairun lah. Kedua-duanya itu baik untuk dia. Kalau datang kesusahan dia bersabar, maka sabarnya itu jadi amal pahala. Kalau yang datang kesenangan, maka dia bersyukur. Syukurnya itu pun menjadi amal pahala. Jadi dimanapun kita, dalam waktu apapun profesi kita jadikan semuanya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya amal. Karena amal inilah yang menjadi modal kita untuk menghadapi barzah dan akhirat. Paham? Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan hadis yang teman-teman sudah tulis. Jadi hadis ini terdapat di dalam kitab Mu'jam Al-Awsat yang disusun, yang dikarang oleh Imam At-Tabrani. Maka di akhir hadis teman-teman biasanya tulis HR Tabrani. Hadis ini juga terdapat di dalam kitab Syu'abil Iman karya Imam Al-Baihaqi. Maka tulis di akhir HR Tabrani dan HR Baihaqi. Hadis riwayat Tabrani dan hadis riwayat Baihaqi. Nah, bagaimana status hadis yang teman-teman tulis? Menurut para ulama yang meneliti hadis tersebut, di antara para ulama-ulama yang meneliti hadis ini bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi kalau disebut Ibnu Hajar, itu ada 2 Ibnu Hajar yang masyhur. Yang pertama Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli fikih, ahli hadis. Yang kedua Ibnu Hajar Al-Haytami, dia juga ahli fikih, dia juga ahli hadis. Kedua-duanya bermazhab Syafi'i. Nah, apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang hadis tersebut? Beliau berkata, rijaluhu muwaththaqun. Apa itu rijaluhu muwaththaqun?
Para periwayat hadis yang teman-teman tulis ini adalah golongan orang-orang yang fiqh. Para peneliti hadis, para ahli hadis, barulah dia mendapatkan gelar fiqh kalau dia memiliki dua sifat. Yang pertama yaitu adil, yang kedua dhabit. Adil, apa itu adil? Menjauhi dosa-dosa besar, menghindari dosa-dosa kecil. Itu namanya adil dalam pengertian para ahli ilmu hadis. Jadi orang dapat gelar fiqh kalau dia memiliki sifat yang pertama adil, menjauhi dosa besar dan menghindari dosa-dosa kecil. Sifat yang kedua yang harus dimiliki yaitu dhabit. Apa itu dhabit? Kuat ingatannya, baik hafalannya, kemudian menjaga marwah, menjaga perilakunya, senantiasa berhati-hati dalam bersikap. Itu disebut dhabit. Bagus hafalannya, kuat ingatannya, kemudian menjaga marwah, menjaga sikap dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, orang yang memiliki sifat dhabit, dia mampu memperucapkan hafalannya dalam keadaan apapun, baik dengan persiapan atau tanpa persiapan. Apa yang dia tulis sesuai dengan apa yang dia hafal, apa yang dia katakan sesuai dengan yang dia hafal dan yang dengan dia tuliskan. Itu orang disebut dhabit dalam pengertian ilmu hadis. Begitu kata Ibnu Hajar Al-Haytami tentang hadis yang teman-teman tulis. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi bernama Abdurrahman. Abdurrahman ini mendengar hadis ini dari ayahnya yang bernama Ibni Abi Bakar. Ibni Abi Bakar sebagai ayah dari Abdurrahman mendengar hadis ini dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kun, jadilah. Jadi apa? Yang pertama aliman. Aliman berasal dari kata alim. Nah, ini yang pertama pasti kita pahami. Banyak perbendaharaan kosakata dalam bahasa Arab atau kata-kata serapan dalam bahasa Arab. Artinya dalam bahasa Arab kita kenal alim, sampai ke Indonesia juga kita mengenalnya dengan alim. Katanya sama, tapi pengertiannya sampai ke negeri kita kadang suka merubah makna. Contohnya apa? Ibu-ibu, Bu Yani, namanya itu anak ibu ya sepikir ya. Bentar-bentar ke masjid, bentar-bentar ke masjid, bentar-bentar baca Quran, alim bener. Nah, padahal harusnya kalau demikian dikatakan abid, ahli ibadah. Orang yang gemar ibadah, baik ibadahnya disebut abid. Tapi kalau udah sampai Indonesia kadang berubah. Supikri baru keluar dari lapas alim bener ke masjid mulu, bentar-bentar solawatan, alim bener. Padahal bukan alim tapi abid, ahli ibadah, gemar beribadah. Ya. Atau contoh selanjutnya, siapa ya? Oh, Ustaz Rek udah nggak ada sih. Ustaz Rahman. Bu, itu suaminya Ustaz Rahman, walaupun orangnya kaya, jabatannya tinggi, orangnya pinter, tapi pakaiannya sederhana terus, alim bener ya suami ibu ya. Bukan alim, itu namanya zahid atau zuhud. Orang yang memiliki sifat zuhud disebut zahid, sederhana dalam berpakaian, dalam berpenampilan, biasa-biasa aja. Tapi kadang sudah sampai Indonesia
arti kata alim berubah. Semau-mau kita gunakan kata alim, sehingga kata alim ini tidak sesuai makna aslinya. Nah, apa itu alim? Alim adalah orang yang memiliki ilmu. Sifatnya ilmu. Orang yang memiliki ilmu, kalau dia satu orang disebut alim. Kalau dia dua orang disebut aliman. Kalau dia 3 orang atau banyak lebih dari 3 orang disebut ulama. Paham? Siapa itu ulama? Yaitu orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Ya. Jadi makna yang pertama, makna alim adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Nah, ingat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan Nabi Adam tentang nama-nama benda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Para ulama tafsir kebanyakan mengartikan ayat ini, yang dimaksud Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Nabi Adam, artinya ilmu di situ adalah ilmu dalam berbagai cabang, dalam berbagai bidang. Jadi kata alim, orang yang berilmu, jangan kita buat persempit, karena orang kita ketika mendengar kata alim, apa yang terbayang di kepala kita ketika disebut alim? Pasti kiai, orang yang bersorban, habaib, abuya, ya, ngisi khutbah, ngisi ceramah. Padahal makna alim atau orang yang berilmu, maknanya adalah orang yang memiliki multi keilmuan, multi talenta, multi pengetahuan. Tapi ilmu agama menjadi fardu ain bagi setiap individu. Apa itu fardu ain? Wajib dimiliki bagi setiap individu. Jadi makna aliman di sini adalah multi keilmuan dengan syarat ilmu agama menjadi fardu ain pada pribadi masing-masing orang. Tulis. Ada ini nggak menghapus? Dah, udah. Hapus dah. Hadis saja. Satu, aliman. Satu, aliman, orang yang berilmu. Maknanya adalah, ya, pelan-pelan. Nah, khususnya Abu Bakar ini diperhatikan baik-baik supaya nanti teman-teman dari Abu Bakar bisa mengajarkan kepada generasi-generasi berikutnya. Ya. Makna alimah, maknanya adalah maknanya
memiliki pengetahuan berbagai macam cabang keilmuan, memiliki pengetahuan berbagai macam cabang keilmuan. Memiliki pengetahuan dari berbagai cabang keilmuan. Dengan syarat ilmu agama menjadi fardu ain. Dengan syarat ilmu agama menjadi fardu ain. Yang wajib dimiliki setiap individu. Yang wajib dimiliki setiap individu. Udah. Ya. Jadi makna aliman atau orang yang berilmu di sini adalah memiliki pengetahuan daripada banyak cabang keilmuan, dengan syarat tetap ilmu agama menjadi yang utama atau menjadi fardu ain. Apa fungsi ilmu agama? Sebagai pengikat ilmu-ilmu yang lainnya. Ya, dia boleh belajar tentang ilmu kedokteran, tapi sebelum dia belajar ilmu kedokteran, dia fardu ain harus memiliki pengetahuan tentang agama, sehingga jadi apapun dia, maka dia akan menjadi orang yang amanah dalam bidangnya masing-masing. Paham? Ya. Jadi terserah dia belajar apa aja, terserah dia mau jadi apa aja sesuai kemampuan dan bakatnya, tapi dia wajib paham Quran, paham hadis, paham fikih, paham ilmu agama, sehingga apapun profesinya dia akan menjadi orang-orang yang amanah. Bisa dipahami? Nah, itu makna aliman. Nah, ini sering kita ini salah kaprah. Bahkan banyak yang berpikir Islam ini, ajaran-ajaran Islam ini dijadikan komoditas. Apa itu komoditas? Barang dagang. Ya, kalau kamu belajar bahasa Arab, maka kamu dapat surga. Kalau kamu belajar bahasa Inggris, belum tentu kamu ke surga. Ya, kalau kamu jadi ustaz, kamu insya Allah pasti dapat surga. Tapi kalau kamu selain jadi ustaz, belum tentu kamu dapat surga. Jangan. Tapi silahkan kita jadi sesuai apa bakat kita, sesuai apa kemampuan kita. Tapi sebelum kemampuan yang lain, kita udah mantap pengetahuan agamanya. Nah, jadi jangan Islam ini dijadikan komoditas atau barang dagang. Nah, Nabi memerintahkan umatnya untuk menjadi aliman, orang yang berilmu, dalam arti memiliki pengetahuan multi keilmuan. Ustaz, bukan Nabi mengajarin ibadah-ibadah doang, sholat, zakat, pergi haji, segala macam. Nah, ini harus diterangkan dengan baik. Contoh sahabat Nabi, contoh tokoh. Siapa yang pertama? Zaid bin Sabit. Namanya teman-teman sering baca ketika tawasul. Abu Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Nah, siapa Zaid bin Sabit? Nah, di usianya yang muda, manakala Quran itu masih bertebaran
sifatnya ngacak, ada yang di pelepah kurma, ada yang di kulit onta, ada yang di batu. Nah, di usianya yang masih belasan, dia sudah hafal 7 juz Al-Quran. Padahal Quran itu belum dalam bentuk mushaf atau kitab pada zaman dia, masih mencar di mana. Nah, mendengar kabar demikian, Nabi memerintahkan sahabat untuk membawa Zaid menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terpesona oleh kemampuan hafalannya. Nah, kemudian Nabi menantang Zaid untuk belajar bahasa Ibrani. Kemudian Nabi juga menantang Zaid untuk belajar bahasa Yahudi. Nah, salah satu cara atau metode dakwah Nabi yaitu dengan cara berkirim surat. Berkirim surat, Ustaz. Nabi kan nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Nah, Nabi memang tidak bisa menulis, juga tidak bisa membaca. Tapi jangan kita artikan di dalam hati kita bahwa tidak mampunya Nabi menulis, tidak mampunya Nabi membaca itu merupakan kekurangan dari dia. Bukan. Justru Allah ingin menyempurnakan sosok Nabi sebagai Nabi yang terakhir. Andai kata Nabi bisa baca, Nabi bisa nulis, maka bisa jadi timbul keraguan di hati para sahabat atau orang-orang di luar Islam. Muhammad, jangan-jangan Quran ini boleh ngarang dia nih, main tulis-tulis sendiri aja, main baca-baca sendiri aja. Enggak. Jadi tidak bisanya Nabi membaca, tidak bisanya Nabi menulis, karena Allah ingin menyempurnakan beliau sebagai penutup para nabi. Paham? Untuk itu, salah satu tata cara dakwah Nabi yaitu dengan cara berkirim surat. Siapa targetnya? Penguasa atau raja-raja. Raja Taif, Raja Mesir, segala macam raja. Nah, dikirimi surat oleh Nabi. Di antara raja-raja yang pernah menerima surat dari Nabi, yang pertama Raja Muqawqis, yaitu Raja Mesir pada abad tersebut, pada zaman tersebut. Yang kedua, Raja Heraklius, yaitu Raja Kaisar Romawi Timur. Ada juga namanya Raja Najasyi, penguasa Habasyah, atau Raja Ghassan Jabalah, pemimpin negeri Taif. Nah, ini Nabi kirimi surat. Melalui siapa Nabi berkirim surat? Melalui Zaid bin Sabit. Tugas Zaid yang pertama, manakala Nabi mendapatkan wahyu dari Jibril alaihissalam, Nabi segera memanggil Zaid untuk mencatat wahyu yang diterimanya. Turun misalnya ayat Quran Al-Baqarah ayat 80, Zaid tulis. Selain penulis wahyu, Zaid juga penerjemah Nabi. Apa kata Zaid? Aku belajar bahasa Ibrani dalam kurun waktu 17 hari dan aku faham sefaham-fahamnya. Bahasa Ibrani 17 hari. Bahasa Yahudi, aku belajar bahasa Yahudi selama 15 hari dan aku faham sefaham-fahamnya, baik teks ataupun lisan. Baik tulisan ataupun ucapan, aku bisa fasih sefasih-fasihnya dalam kurun waktu 15 hari. Nabi menyuruh Zaid untuk multi bahasa, belajar bahasa, menguasai banyak bahasa. Ini kita harus perdengarkan kepada orang-orang Islam, khususnya anak muda, supaya timbul semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Kemudian, siapa lagi di bawah para sahabat? Ada seorang ulama namanya Ibnu Rushd.
Ibnu Rushd. Siapa itu Ibnu Rushd? Nah, dia ini seorang Yunani, orang Cordoba, orang Spanyol, namanya Ibnu Rushd. Ulama pada zaman itu, namun dia juga multi talenta. Dia merupakan pengarang kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kitab apa itu? Kitab yang menerangkan tentang fikih perbandingan 4 mazhab. Nah, Ibnu Rushd ini berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam bidang fikih dia mengikut Imam Maliki. Ibnu Rushd namanya, pengarang kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Dia meninggal pada tahun 595 Hijriah atau 1198 Masehi. Sekarang udah tahun berapa Masehi? 2021 Masehi. Ibnu Rushd ini meninggal pada tahun 1198 Masehi. Patungnya bertebaran di negeri-negeri Eropa. Tapi bukan orang Islam yang bikin patung dia. Orang-orang Eropa, orang-orang Kristen, orang-orang Yunani, orang-orang Yahudi yang takjub kepada beliau. Karena apa? Karena selain dia ahli dalam bidang agama, dia merupakan ahli dalam bidang filsafat, filosofi. Orang Barat gak ada urusan sama keahlian fikihnya si Ibnu Rushd. Gak peduli dia tentang cara sholat, tentang cara wudhu, enggak. Tapi yang dia lihat kemampuan Ibnu Rushd dalam bidang filsafat. Dia juga ahli dalam bidang kedokteran. Dia yang menemukan, yang meneliti fungsi retina itu untuk apa dalam mata kita. Apa fungsi retina dalam penglihatan manusia? Itu Ibnu Rushd yang menemukannya. Kemudian dia juga meneliti tentang penyakit stroke, penyebab penyakit stroke dan cara terhindar dari penyakit stroke. Dia juga meneliti tentang penyakit Parkinson. Parkinson itu stroke. Nah, jadi dia ahli dalam fikih, ahli dalam filsafat, ahli dalam bidang kedokteran. Apa jabatannya? Qadi al-Qudat, hakim, hakimnya para hakim atau hakim tinggi, atau kalau di tempat kita sebutannya hakim agung. Selain hakim agung, dia juga menjadi dokter dalam ruang lingkup istana kepemimpinan Raja Yunani. Kalau bahasa kita sekarang Menteri Kesehatan. Hakimnya hakim agung, Menteri Kesehatan, ahli dalam bidang kedokteran, ahli dalam bidang fikih. Nama kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Nah, kitab ini menceritakan, dia menerangkan tentang perbandingan 4 mazhab. Kenapa dalam beberapa hal mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, mazhab Hambali bisa berbeda cara, bisa berbeda sudut pandang. Apa sebab-sebab para ulama mazhab fikih ini, para ulama pimpinan fikih ini berbeda pendapat dalam beberapa hal?
Kemudian dia terangkan bagaimana kita memposisikan diri melihat perbedaan-perbedaan di antara 4 mazhab. Kemudian dia menceritakan tentang bagaimana kita menyikapi ketika diri kita ini berada di antara golongan mayoritas. Misalnya mazhab kita Syafi'i, tapi kita kebetulan sedang berkunjung ke negeri yang mayoritasnya mazhab Maliki. Bagaimana sikap kita? Itu diterangkan oleh Ibnu Rushd. Nah, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ini menjadi kitab yang wajib dikaji dalam pondok pesantren Gontor. Ini bacaan wajib di Gontor. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Siapa yang nulis? Ibnu Rushd. Meninggal tahun 1198 Masehi. Patungnya bertebaran di negeri-negeri Eropa, tapi yang bikin bukan orang Islam, yang bikin orang-orang yang takjub terhadap keilmuan dia. Dia memiliki julukan orang Barat, menjulukinya The Commentator, sang penafsir. Karena berbagai macam jenis ilmuwan bisa dia jelaskan. Dia ahli dalam segala macam bidang keilmuan. Yang pertama Zaid bin Sabit. Di bawah Zaid bin Sabit abad ke-5 Masehi, abad ke-5 Hijriah setelah Nabi wafat, ada Ibnu Rushd. Teman-teman nanti bisa cari, searching di Google. Kalau nama baratnya Averroes. Patungnya dia lagi duduk, satu tangan lagi megang kitab, satu tangan lagi termenung. Nah, Averroes namanya. Nah, begitu juga yang terjadi dengan ulama-ulama kita yang menyebarkan ilmu di negeri Indonesia. Siapa contohnya? Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi. Beliau merupakan ulama yang berasal dari Sumatera Barat, meninggal tahun 1914 Masehi, 1914 Masehi. Manakala dia menyebarkan agama, dia masuk ke pelosok-pelosok, masuk ke hutan-hutan, menemui orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, masih nyembah pohon. Apakah ujung-ujung dia langsung ngajarin agama? Orang tahu-tahu disahadatin? Enggak. Tapi dia lihat situasi dan kondisi. Apa masalah orang-orang pelosok? Apa masalah orang-orang yang berada di suku pedalaman? Dia ajarkan tentang pertanian, diajarkannya tentang bercocok tanam, bagaimana cara berkebun, bagaimana supaya tumbuhan itu panennya bagus. Setelah panen, diajarkannya tentang ekonomi, bagaimana hasil dari pertanian ini diperdagangkan supaya menghasilkan. Setelah orang-orang ini merasa aman, merasa nyaman, barulah beliau bicara masalah agama. Artinya apa? Ulama-ulama kita pun multi talenta, ahli dalam bidang pertanian, ahli dalam bidang ekonomi, baru dia mengajarkan agama. Kalau ujuk-ujuk datang ke perkampungan, ke pelosok-pelosok orang susah adat, kena nggak kira-kira? Enggak. Tapi dibangkitkan dulu semangat hidupnya, dibangkitkan dulu sumber daya manusianya. Setelah itu baru kita sentuh hatinya untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini beberapa contoh-contoh ulama dari zaman ke zaman. Artinya apa? Makna aliman adalah orang yang memiliki multi keilmuan. Ya, paham? Nah, inilah yang sedang dikembangkan di negeri-negeri yang berbasis agama Islam, termasuk agama kita. Nah, dalam bidang pendidikan di negeri-negeri yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, maka mulai dianut dalam perguruan-perguruan tinggi atau kampus-kampus itu yang namanya integrated curriculum, integrasi kurikulum. Apa itu integrated curriculum? Penggabungan
kurikulum, penggabungan bidang pelajaran. Bagaimana contohnya? Universitas Negeri Islam, jurusan Fakultas Hukum, jurusan Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara. Kita ambilnya mata kuliah hukum. Lulus dari kampus tersebut dapat gelar SH. Tapi dalam perjalanannya menempuh pelajaran tentang hukum, dia wajib mengambil 6 mata kuliah dalam bidang agama, masing-masing 2 SKS. Totalnya 12 SKS. Apa aja itu? Yang pertama fikih, yang kedua tauhid, sejarah Islam, kemudian hukum Islam, kemudian bahasa Arab. Nah, walaupun jurusannya hukum, tapi dia wajib belajar Al-Quran, hadis, sejarah Islam, bahasa Arab, fikih. Nah, jadi dia mau jadi hukum, dia menjadi lulusan hukum, menjadi ahli hukum, tapi dia juga paham Al-Quran, paham hadis, paham fikih. Makanya jangan bingung, misalnya ketika ta'aruf, kamu pendidikan terakhir apa? Kuliah saya di mana? Di Universitas Islam Negeri. Jurusannya apa? Peternakan. Kok di Universitas Islam Negeri peternakan? Nah, kemana aja? Memang ini yang lagi digencarkan puluhan tahun belakangan. Namanya integrasi kurikulum. Jadi orang ambil jurusan apapun, tapi wajib dia ngambil 6 mata kuliah dalam bidang agama. Ya, mau yang diambil hukum, mau yang diambil kedokteran, mau yang diambil ekonomi bisnis, apapun jurusannya, tetap dia wajib mengambil 6 mata kuliah tersebut. Al-Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Nabi. Nah, jadi mau jadi apapun dia menjadi profesional yang paham Al-Quran. Nah, ini mesti diterangkan ke generasi ke depan. Aduh Ustaz, kita kan udah telat. Adanya di sini pakai ngomong-ngomongin pendidikan. Keluar dari sini aja bingung kerja mau jadi apaan. Nah, ingat, mungkin kita telat, tapi kita ini punya adik, nanti kita punya anak. Maka kita dorong anak-anak kita untuk menjadi orang-orang yang berilmu. Biarin bapaknya bego, biarin bapaknya mantan nabi. Tapi anak-anak kita harus jadi orang-orang yang berilmu. Kalau orang-orang anak-anak orang kafir kuliah, anak-anak orang Islam juga harus kuliah. Kalau anak-anak orang kafir berbisnis, anak-anak orang Islam juga harus berbisnis. Kita buka cakrawala pemikiran kita. Kita ini harus sadar melihat perkembangan zaman. Lihat sekarang teknologi informasi di luar negeri gimana. Oh, sudah luar biasa canggihnya. Kalau anak-anak orang Islam nggak mau belajar, maka tidak tertutup kemungkinan Islam ini lama-lama hilang, dijajah oleh agama lain, direndahkan martabatnya oleh bangsa lain. Karena apa? Karena kita sendiri yang tidak mau belajar, yang tidak siap untuk bersaing. Jadi silakan jadi apa saja, pelajari apa saja sesuai bakat dan kemampuan, tapi ilmu agama menjadi fardu ain yang wajib dimiliki oleh pribadi kita masing-masing. Ya, paham? Jadi tidak ada kata terlambat. Sekalipun kita nanti yang usianya masih muda, yang masih 20, 30, belum sampai ke 40, keluar dari sini jangan putus asa, harus semangat bersaing di dunia luar. Jangan takut gagal, jangan terpuruk karena masa lalu, tapi kita harus bangkit mengejar ketertinggalan kita. Berapa tahun kita di dalam? Harus kita balas dendam kita. 5 tahun di dalam, apa aja yang udah hilang harus kita kejar. Paham? Jadi anak-anak orang Islam harus semangat, harus berbisnis, harus berdagang, harus memiliki pengetahuan yang luas. Nah, itu makna yang pertama. Kata Nabi, wahai umat-umatku, kun aliman, jadilah kalian orang-orang yang berilmu. Dan di antara orang-orang yang alim,
Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling alim. Ya, bagaimana tidak? Siti Khadijah jatuh cinta sama Nabi bukan karena majelis taklim. Emang karena majelis taklim? Bukan. Apa karena lagi kajian tafsir Quran? Bukan. Tapi Khadijah jatuh cinta sama Nabi karena kemampuannya dalam berbisnis. Bosnya Siti Khadijah, marketingnya Nabi Muhammad. Yang punya barang Siti Khadijah, yang menjual yang masari Nabi Muhammad. Nah, sampai-sampai Khadijah bertanya kepada Maisarah. Siapa Maisarah? Pelayannya Khadijah. Perempuan apa cowok? Apa laki-laki? Laki-laki. Jangan bayangin Maisarah ini perempuan. Ya. Kata Khadijah, "Hei Maisarah, ini omset kita gara-gara dipegang sama Muhammad gila, berkali-kali lipatnya naiknya, luar biasa orang itu kemampuannya. Coba tanyain sama dia, mau nggak dia kalau nikah sama saya?" Nah, jadi Khadijah jatuh cinta kepada Nabi karena apa? Karena kepiawaian Nabi dalam berbisnis. Maka Nabi multi talenta. Ya. Yang kedua, Nabi ini ahli dalam strategi perang, panglima perang. Disusunnya strategi perang, gimana cara memasang pemanah di atas bukit, gimana cara memasang jebakan dengan cara melobangi tanah supaya ketika musuh lewat nyangkut dia semua di lubang, terjebak dia semua di lubang. Umur 53 Nabi perang ke Badar. Naik kuda dari Madinah ke Badar itu kurang lebih 35 km. Usia 55-53, Nabi masih naik kuda puluhan kilometer. Itu Nabi Muhammad. Tapi umur Nabi Muhammad oleh usianya baru 40-an lebih. Jadi Nabi ini multi talenta. Panglima perang, ahli dalam strategi perang, badannya sehat, fisiknya kuat. Apalagi Nabi memegang kepemimpinan selama di Madinah kurang lebih 10 tahun, menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Kalau bahasanya kita sekarang adalah menjadi presiden. Maka dia ahli dalam bidang politik. Bagaimana mengatur rakyat supaya sejahtera, bagaimana mengatur sumber daya supaya bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat di negeri tersebut, bukan justru dikuasai oleh negeri-negeri orang lain. Jadi orang teralim di antara yang paling alim adalah baginda besar Nabi Muhammad SAW. Baru aliman udah 7:30 lewat. Padahal masih ada 4 lagi. Jadi hadis ini maksud Nabi, jadilah yang 4 ini, tapi jangan sampai jadi yang kelima. Nah, siapa itu yang kelima? Nah, masih ada 4 poin lagi. Insya Allah kita sambung pada hari apa ini? Ini hari apa? Senin ya? Senin malam Selasa minggu berikutnya. Jadi ini diingat-ingat. Penjelasan yang udah saya sampaikan diingat-ingat supaya ini mampu menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Nah, yang punya pertanyaan disimpan sampai pertemuan berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ini mampu membangkitkan semangat kita untuk menjadi orang-orang yang aliman. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kita persiapan sholat fardu isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.